Puja puji hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, yang alhamdulillah dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, mudah-mudahan bisa kita maksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya nanti di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan kita semuanya juga termasuk dianggap sebagai bagian daripada umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat, langsung aja kita seperti biasa. Ini dalam rangka apa ini pengajiannya? Isra Miraj. Isra Miraj? Iya. Hajaban? Iya. Al-Fatihah hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa la wasallatu al-habib wa arjulana rasulahu syekh bin Muhammad ya syawlillahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillah was sunati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil Alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kami di dalam bulan Rajab dan di dalam bulan Sya'ban, serta hadirkanlah kami, sampaikanlah kami dalam bulan suci Ramadan. Allahumma tahsil maqasidana, dan ya Allah, hasilkanlah daripada maksud kami. Sekarang kita memasuki daripada yang namanya bulan Sya'ban, yang dimana berarti kalau kita melihat daripada kalender yang ada dengan segi hisab, dengan segi segi perhitungan, yang berarti tinggal sekitar semingguan lagi ya memasuki daripada yang namanya bulan suci Ramadan. Nah, memasuki daripada yang namanya bulan suci Ramadan, kalau kita berbicara Rajab dikatakan oleh para ulama adalah syahrullah atau bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syahru Sya'ban, dan bulan Sya'ban syahru Muhammad atau syahru Rasulullah. Bulan Rajab atau bulan Rajab adalah bulannya Allah. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah atau bulannya Nabi. Dikarenakan turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus. Bukan. Ya itu juga termasuknya. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang memandangkan agar kita selalu senantiasa untuk yang namanya berzikir dengan sholawat turunnya pada bulan Sya'ban. Lalu dilanjutkan dengan bulan yang ketiga, yaitu adalah bulan yang tidak kalah mulia, tidak kalah indahnya. Bahkan ini adalah dikatakan syahrul umat atau syahrul alamin, yaitu adalah bulan suci Ramadan. Bulan Rajab terdapat suatu peristiwa, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj yang tadi telah dijelaskan oleh Ustazah Syarifah. Lalu di bulan Sya'ban ini kita juga jangan sampai lupa dan jangan sampai lalai untuk juga menambah kebaikan dengan memperbanyak yang namanya sholawat. Jadi kalau di bulan Rajab didahulukan dengan membaca istighfar pada ilulnya, sedangkan membaca sholawat pada ilulnya di dalam bulan Sya'ban. Nah, lalu memasuki daripada bulan Ramadan, kita itu butuh yang namanya persiapan. Kalau kemarin kita di bulan Rajab tidak bisa memanfaatkan daripada bulan Rajab, maka tidak apa-apa. Kalau di bulan Sya'ban ini juga kita tidak bisa memaksimalkan bulan Sya'ban, juga tidak masalah. Tetapi ketika memasuki daripada bulan suci Ramadan, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita tidak memaksimalkan daripada yang namanya bulan suci Ramadan. Sungguh sangat tidak beruntung bagi orang-orang yang ketika memasuki bulan suci Ramadan tetapi dia tidak memaksimalkannya. Dan tanda-tanda orang yang tidak diterima salah satu amalannya dan salah satu kebaikannya di bulan suci Ramadan adalah ketika dia selesai Ramadan itu biasa-biasa saja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi Ramadan futiha abwabal jannah. Dan di dalam Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga, ya, dibuka pintu-pintu surga. Makna dibukakan pintu-pintu surga itu berarti kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan potensi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, baik daripada yang namanya membaca tadarus, baik daripada yang namanya berzikir, sholat malam, sholat daripada yang namanya tarawih, itu juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang namanya kebaikannya. Berbuat kemaksiatan juga sangat sulit sekali. Wa ghulliqat abwaban nari. Dan di dalam Ramadan itu ditutup daripada yang namanya pintu-pintu neraka. Kenapa? Karena kalau misalkan kita memasuki daripada bulan suci Ramadan, itu kita dikawal oleh suatu ibadah. Apa ibadahnya? Yaitu ibadah melaksanakan puasa wajib, ya, melaksanakan puasa wajib. Kalau orang lagi berpuasa, ketika dirinya pengen bermaksiat, tentunya puasanya akan menahannya. Sayang puasanya, sayang daripada yang namanya puasanya. Ketika lagi puasa pengen marah, akhirnya ditahan. Kenapa? Karena lagi puasa. Ketika lagi puasa pengen mukulin orang, ditahan. Kenapa? Karena lagi puasa. Begitu pula dengan kemaksiatan yang lainnya, ya. Ketika kita melaksanakan puasa, berusaha untuk melakukan kemaksiatan atau ada godaan untuk melaksanakan kemaksiatan, itu tertahan oleh daripada yang namanya ibadah puasa. Makanya kata Nabi, ghulliqat abwaban nari, yaitu ditutup daripada yang namanya pintu-pintu neraka. Maka sangat sial sekali, sangat tidak beruntung sekali bagi siapa? Bagi orang-orang yang masih melakukan maksiat di dalam bulan suci puasa, di dalam bulan suci Ramadan. Seperti itu.
Jadi jangan sampai kita mah udah tidak membaca Al-Quran, tidak tadarus, tidak ibadah, tidak zikiran, terus di bulan suci Ramadan kita malah melaksanakan kemaksiatan. Ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus ini kan diri kita ya, kita harus persiapkan diri kita baik dari sekarang, dan ini juga kan sekalian ini ya, sekalian daripada tawakufan ya, tawakufan atau penutupan daripada yang namanya pengajian kita atau pengajian rutinan di dalam setiap minggunya ya. Ini terakhir kan ya, penutupan terakhir juga ya. Ya. Maka ditutup itu maknanya bukan berarti pengajiannya berhenti, tetapi agar kita semua bisa memaksimalkan nantinya ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan yang namanya bulan suci Ramadan itu memiliki memiliki suatu malam yang lebih mulia dibandingkan dengan 1000 bulan. Itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar itu berarti adanya di malam hari. Nah, berarti maksimalkan ibadahnya itu di malam Hari. Jangan yang di siang hari juga boleh, tapi maksudnya lebih dikhususkan untuk di malam Hari. Kenapa di malam hari? Agar nantinya itu kita itu bisa ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Yang dimana malam Lailatul Qadar merupakan bagian penyeimbang daripada amalan atau suatu perbuatan yang ada di dunia ini. Pada zaman dulu, orang-orang yang kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum nabi-nabi terdahulu itu usianya sampai ratusan tahun. Sedangkan umat ya baginda Nabi Muhammad SAW umurnya paling banter itu mungkin sekitar 80 tahunan lah ya, paling banter 80 tahunan. Tetapi apa? Tetapi amalnya, kebaikannya, pahalanya bisa lebih banyak daripada orang yang berumur 100 tahun. Bagaimana caranya? Ya salah satunya dengan memaksimalkan malam Lailatul Qadar. Kalau 1000 bulan itu kurang lebih tuh sekitar 300 tahunan ya. 300 tahunan. Berarti kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan kebaikan yang baik, sama seperti kita melaksanakan kebaikan seakan-akan itu seperti daripada yang namanya 300 tahun. Ibu-ibu pernah ibadah 300 tahun? Orang umurnya juga baru setengah abad. Atau ya di sini yang paling tua mungkin ada umur 50 tahunan mungkin ya. Itu selama 50 tahun 65 ya. Berapa tahun? Ada 1 tahun ibadah terus. 2 tahun. Banyak kan tidurnya. 3 tahun. Nah, makanya dengan cara memaksimalkan malam Lailatul Qadar atau malam-malam yang ada di dalam bulan suci Ramadan, itu akan menjadikan diri kita itu seolah-olah beribadah selama 300 tahun. Jadi jangan sampai dihilangkan, jangan sampai ditinggalkan. Khususnya kalau mau menghatamkan Al-Quran. Karena pada malam Ramadan itu juga ada terdapat malam Nuzulul Quran. Malam Nuzulul Quran apa? Malam diturunkannya Al-Quran. Jadi kalau misalkan Lailatul Qadar itu tersembunyi, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kalau misalkan malam Nuzulul Quran atau turunnya daripada Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini juga kita maksimalkan ya dengan menghatamkan Al-Quran. Ya minimal 1 bulan itu khatam 1 kali. Berarti kalau misalkan dihitung 30 hari, 1 harinya itu 1 juz. Ya, 1 juz. Kalau bisa memaksimalkan lagi, sehabis sholat maktubah atau sholat yang wajib itu baca 1 juz. Ya. Berarti 1 hari itu 5 juz. Itu kalau pengen dimaksimalkan lagi. Kalau pengen dimaksimalkan lagi ya malamnya tinggal kejar atau segala macamnya, itu kalau pengen dicicil. Ya setidak-tidaknya itu 1 bulan itu 1 juz. 1 bulan itu 30 juz lah ya. Atau bisa menghatamkan daripada yang namanya Al-Quran. Karena beneran berapa banyak orang-orang dari diri kita, dari keluarga kita, dari teman-teman kita, dia mengalami daripada yang namanya bulan suci Ramadan, tetapi dia itu seakan-akan cuma lewat saja Ramadan itu.
itu adalah orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang tidak bisa memaksimalkan daripada yang namanya bulan suci Ramadan. Nah, kita yang ngaji jangan sampai kita itu sama kayak orang-orang yang tidak Ngaji. Kalau misalkan kita sama saja dengan orang-orang yang ngaji, lalu apa gunanya ngaji kalau misalkan tidak diamalkan? Nah, jangan sampai kita tertipu daripada yang namanya setan. Mentang-mentang tetangga kita atau teman kita dia nggak ngaji, dia nggak ngelakuin tadarus, dia nggak ngelakuin kebaikan di bulan Ramadan, terus kita ikut-ikutan, itu sama saja kita sama seperti orang yang tidak mengaji. Kalau kita mengaji berarti bisa harus membedakan dengan orang yang tidak ngaji. Terus juga di dalam bulan suci Ramadan terdapat ibadah yang diwajibkan, yaitu ibadah Puasa. Nah, kalau berbicara tentang masalah puasa, ibu-ibu ada yang masih punya hutang apa udah dibayar semua? Alhamdulillah lunas. Ya. Kalau yang masih ada hutang ini terhitung sekitar mungkin kurang lebih 5 harian lagi atau 4 harian lagi. 4 harian lagi. Ya, itu kalau misalkan yang masih ada ya, mudah-mudahan sih nggak ada ya. Kalau masih ada itu jangan disia-siakan ya. Kalau misalkan hutangnya itu udah masuk ke dalam bulan suci Ramadan selanjutnya, maka berarti ditambah dengan membayar fidyah. Dan fidyahnya itu bukan main-main. Satu harinya itu kalau yang nggak mampu itu bayar 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin. Kenapa membayar 60 orang miskin? Karena memerdekakan budak itu kan udah nggak ada ya. Jadinya diganti dengan membayar memberi makan 60 orang miskin. Kalau nggak bisa membagi itu satu harinya. Kalau nggak bisa gimana? Maka berpuasa lagi sebanyak 2 bulan berturut-turut. Buat 1 hari puasa yang ditinggalkan. Nah, ini adalah teguran keras ya. Jangan sampai kita meremehkan. Meremehkan daripada kode bulan puasa. Makanya yang paling bagus itu kalau misalkan 1 bulan habis puasa, kalau ada yang kodok itu langsung dikerjakan. Ya, bisa bagus-bagus itu dikerjakannya digabung dengan puasa Syawal. Iya, itu paling yang bagus. Nah, jadi ibu-ibu masih ada yang punya kodok apa enggak? Atau ada yang punya hutang apa enggak? Enggak ya, insya Allah ya. Kalau misalkan masih ada, ini masih tertinggal daripada yang namanya 5 hari lagi. Nah, begitu pula puasa juga. Itu kita niatnya itu ada 2 ya, niatnya itu ada 2. Niat yang pertama mengikuti mazhab kita, yaitu Imam Syafi'i. Wa fi kulli lailatin, dan di setiap malamnya kita berniat melaksanakan ibadah puasa. Niatnya di mana? Nawaitu Sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadis fardulillahi ta'ala. Itu diniatkannya itu sebelum melaksanakan puasanya. Kalau kita mau sholat baru niat. Kita pengen bayar zakat, niatnya mau melaksanakan zakat. Tapi kalau ibadah puasa itu niatnya ditabdir, itu niatnya itu digantungkan. Kapan digantungkannya? Yaitu sebelum melaksanakan masuki daripada puasanya. Sebelum-belumnya itu adalah ketika masuk habis imsak lah ya, sebelum imsak lah ya. Sebelum imsak itu masih bisa diniatkan. Jadi niatnya nawaitu somagodin an adai fardhi syahri Ramadan hadir sanati fardulillahi ta'ala. Itu setiap malamnya mengikuti daripada mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau mau yang lebih aman, mengikuti mazhabnya Imam Malik. Bagaimana? Yaitu niatnya digantungkan selama 1 bulan penuh. Nawaitu soma godin syahron kamilan fardulillahi ta'ala. Ya, jadi niatnya itu 1 bulan penuh puasanya. Ya, niatnya 1 bulan penuh puasanya. Biar apa? Biar nanti kalau seumpama kita itu nggak lupa niat, itu bisa nanti puasanya jadi kodok. Ibu-ibu kan sempat belajar ya bukan kemarin sih, tahun yang lalu lah ya, belajar tentang masalah yang namanya puasa Ramadan. Kalau orang dia lupa berniat melaksanakan ibadah puasa, terus besoknya masuk daripada waktu untuk berpuasa, maka puasanya tidak
sah. Ya, puasanya tidak Sah. udah puasanya nggak sah, dia wajib menahan dari makan dan minum dan segala macam yang dilarang oleh puasa. Udah gitu nantinya wajib Kodok. gitu. Jadi kalau misalkan meskipun ibadahnya puasanya itu tidak sah, dia tetap diwajibkan untuk menahan. Berarti yang didapat apa? Lapar dan hausnya aja. Tetapi ibadah puasanya atau pahala puasanya itu tidak dapat. Ya. Perlu diperhatikan ya ibu-ibu, jangan sampai lupa untuk melaksanakan niat. Ya. Kalau niatnya lupa, berarti ibadahnya itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti wajib Kodok. Ini perlu diperhatikan. Ini niat kedua. Yang pertama niat setiap harinya, yang kedua niat dalam 1 bulan penuh, gitu ya. Udah paham kan niatnya? Ya. Ibu paham niatnya? Buat yang 1 bulan penuh niatnya paham? Paham insya Allah? Atau enggak pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Saya niat puasa 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Udah 1 bulan penuh Ramadan karena Allah Ta'ala. Udah cukup itu. Gak perlu niat-niat yang lainnya apa segala macamnya. Nah, terus juga jangan lupa lagi, saya mengingatkan, tidak lupa-lupa mengingatkan bahwasanya di dalam puasa itu ada 2 hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama, membatalkan ibadah puasa serta membatalkan daripada yang namanya pahala puasanya. Yang kedua, membatalkan pahala puasa tetapi tidak membatalkan puasanya. Ya. Jadi ada yang bisa membatalkan puasa serta pahalanya, ada juga yang membatalkan pahalanya tetapi tidak membatalkan puasanya. Apa? Kalau yang membatalkan puasa dan pahalanya seperti yang kita tahu, kayak kita sedang puasa terus tiba-tiba makan, terus kita minum, terus kita seumpama melakukan hubungan suami istri, terus kita suntik, terus muntah disengaja, terus apa lagi? Hilang akal atau tiba-tiba jadi gila, tiba-tiba pingsan, segala macamnya. Itu bisa membatalkan daripada pahala dan ibadah puasanya. Maka kalau batal berarti nanti wajib diqodok. Terus yang kedua apa? Yang kedua sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasanya tetapi tidak membatalkan puasanya. Apa? Kayak berbicara yang bohong, berbicara yang kasar, menggibahi orang lain, memfitnah orang lain, terus apalagi melakukan maksiat-maksiat yang ada di dalam mulut, memfitnah orang lain apa segala macamnya. Itu apa? Itu bisa membatalkan atau menghilangkan esensi daripada pahalanya puasa. Jadi nantinya kalau ketika di bulan suci Ramadan itu dikurang-kurangin yang namanya ngomongin orang, ya. Dikurang-kurangin ngomongin orang. Kalau yang biasanya seharinya itu ngomongin orang itu 15 orang atau 10 orang, 20 orang, maka di bulan suci Ramadan ngomonginnya malamnya aja lah ya. Ya kalau misalnya sumpama nggak bisa nahan gitu ya. Oh, Tat, saya nggak bisa nahan, Tat, saya minimal 1 hari itu ngomongin 20 orang sumpama. Ya udah, ngomongin orangnya malamnya aja, jangan siang-siangnya. Sumpama siang-siangnya diajakin sama temennya buat nongkrong atau misalkan sumpama ketemuan buat ngomongin orang segala macam, tolak ya, berani tolak ya, harus berani tolak temen yang ngajakin buat ngomongin ngomonginnya kapan? Ngomonginnya pas malamnya aja. Malamnya nggak apa-apa? Hah? Ya tetap nggak boleh, tetap nggak boleh. Cuman maksudnya kalau seumpama bener-bener nggak bisa gitu, ada kan orang kan hidup sesuai dengan kebiasaannya, ya. Orang yang sering sholat matinya bisa ketika lagi sholat. Orang yang kebiasaannya sering dagang matinya juga dalam keadaan lagi dagang. Orang yang kebiasaannya minum alkohol atau homer segala macamnya nanti matinya juga kebiasaannya lagi minum homer.
Nah, kalau misalkan orang yang biasanya sering ngomongin orang, gimana? Ya matinya juga dalam keadaan ngomongin orang, gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan yang belum bisa menahan itu semua atau belum bisa mencegah itu semua, ya seenggaknya malam ya, malam. Kalau yang bagus gimana? Yang bagus mah tinggalin sama sekali, jangan sampai ngomongin orang. Soalnya mungkin ada beberapa ibu-ibu yang kebiasaan sampai dia itu nggak tahan, sampai dia itu mungkin nggak bisa ngomongin orang dalam sehari sekali itu ya malamnya aja lah gitu lah ya, malamnya aja. Jangan sampai ibadah kita sama seperti kata baginda Nabi Muhammad SAW, tidaklah seseorang itu mendapatkan daripada yang namanya puasa kecuali hanya rasa lapar dan haus. Ya jangan sampai lupa. Orang mau ngegibah, orang kok ngegibah lupa di puasa. Ya orang nggak lagi puasa aja nggak boleh ngegibah, apalagi puasa. Jangan sampai kita tuh terjebak dengan semuanya itu. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki daripada yang namanya kebaikan, memiliki yang namanya ampunan, akan tetapi jangan sampai kita itu melalaikan daripada ibadah yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Ingat ya, yang namanya Ramadan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Ya. Ketika itu merupakan daripada yang namanya hadiah, berarti kita harus menerima. Dan dengan cara bagaimana kita menerimanya? Dengan cara memanfaatkan Ramadan dengan sebaik mungkin. Dan ibadah yang paling bagus itu yang memang khususnya di Ramadan, salah satunya adalah berdiam diri di masjid. Atau kalau misalkan dalam bahasanya adalah iktikaf, ya, melaksanakan iktikaf. Tapi kalau yang ibu-ibu itu tidak dianjurkan melaksanakan iktikaf ya, apalagi yang sudah berkeluarga, ya, nggak masalah. Yang penting niatnya aja. Ya, kalau misalkan udah ada niat, terus nggak iktikaf nggak masalah. Yang penting diam di rumahnya itu dengan memaksimalkan, dengan baca rotib, dengan baca Al-Quran, baca segala macamnya, zikiran, baca segala macam, ya insya Allah itu juga sama seperti orang melaksanakan daripada yang namanya iktikaf secara pahalanya. Jelas apa enggak? Jelas ya? Oke, cukup ya mungkin dari saya ya. Saya juga tidak pengen banyak-banyak juga. Mungkin ibu-ibunya udah kecapean juga ya dari jam 9 pagi kan tadi mulainya 7 jam 5 ya? Habis subuh. Jadi udah terlalu lama lah ya. Saya nggak pengen berbicara yang banyak lebar segala macam. Dan saya juga meminta maaf sebanyak-banyaknya ya. Kalau misalkan selama saya menjadi narasumber banyak persalahan kata, banyak salah-salah kalimat, banyak salah jawaban yang kurang tepat mungkin, dan banyak hal-hal yang mungkin saya tidak sengaja menyindir ibu-ibu gitu atau tapi dalam hati saya itu tidak ada niat sama sekali ya. Jadi saya meminta maaf sebanyak-banyaknya ya. Sebelum daripada yang biar nantinya di Ramadan tuh saya tuh ngerasa nggak berat lah ya, buat fokus ibadahnya, buat fokus mengajinya, buat fokus segala macamnya seperti itu. Oke, mungkin cukup saja dari saya. Walaupun itu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya atau penjelasan yang salah, saya minta maaf banyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ya silakan. Sambil dulu ini moderator. Itu apa namanya? Kalau awal bisa dibarengin bayar hutang apa enggak? Bayar hutang dulu. Dalam suatu ibadah pada asalnya kita itu tidak bisa menggabungkan dua niat dalam satu ibadah. Ya. Tapi ada pengecualian di dalam ibadah puasa. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, itu diperbolehkan menggunakan dua niat dalam satu waktu. Artinya apa? Artinya ketika kita niat berpuasa untuk niat qada dan niat melaksanakan puasa Syawal sunnah, itu diperbolehkan.
kecuali sholat. Kalau sholat itu nggak bisa, satu sholat itu satu niat. Tapi kalau puasa itu boleh dua niat digabung menjadi satu. Jadi puasanya niatnya buat qada puasa, juga buat puasa sunnah Syawal. Itu diperbolehkan. Berarti bisa, bisa, Bisa,